fabillazi arsalaka Allahu amaraka bihadza qala na'am qala wa za'ama rasuluka anna alaina hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila qala sadaqa qala summa walla qala wallazi ba'asaka bil haqqi la azitu alaihinna wala angkusu minhunna. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa in sadaqa la yadkhulannal jannata. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik ia berkata, dahulu kami dicegah untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang tidak perlu. Lalu kami merasa senang karena ada seorang laki-laki dari penduduk Badiyah, yakni orang Arab gunung yang cerdas. Ia bertanya kepada beliau dan kami mendengarnya. Ada seorang laki-laki penduduk Badiyah datang seraya bertanya, "Hai Muhammad, telah datang utusanmu menyampaikan kepada kami bahwa engkau mengatakan bahwa Allah telah mengutus engkau." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar." Orang itu lalu bertanya, "Siapakah yang menciptakan langit?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah." Ia bertanya, "Siapa yang menciptakan bumi?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah." Ia bertanya, "Siapakah yang menancapkan gunung-gunung ini dan menjadikan padanya apa-apa yang ada padanya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah." Ia bertanya lagi, "Demi Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, menancapkan gunung-gunung ini, apakah Allah mengutusmu?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iya." Ia berkata, "Dan utusanmu menyampaikan kepada kami bahwa diwajibkan atas kami sholat 5 waktu sehari semalam." Beliau bersabda, "Benar." Ia bertanya, "Demi Tuhan yang telah mengutus engkau, apakah Allah yang menyuruhmu dengan semua ini?" Beliau bersabda, "Iya." Ia berkata, "Dan utusanmu menyampaikan bahwa wajib atas kami untuk menunaikan zakat dari harta kami." Beliau bersabda, "Benar." Ia bertanya, "Demi Tuhan yang telah mengutusmu, apakah Allah menyuruhmu demikian?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iya." Ia berkata, "Dan utusanmu menyampaikan kepada kami bahwa wajib atas kami puasa bulan Ramadan setiap tahun." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar." Ia bertanya, "Demi Tuhan yang telah mengutusmu, apakah Allah menyuruhmu demikian itu?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iya." Ia berkata, "Dan utusanmu menyampaikan kepada kami bahwa wajib atas kami untuk berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanannya." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar." Anas bin Malik berkata, lalu orang itu berpaling sambil berkata, "Demi Tuhan yang telah mengutus engkau dengan benar, aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi dari semua itu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh, jika benar yang dikatakan itu, pasti ia masuk surga." Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 41 nomor 10. An Abi Hurairah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu, fa in wujidat tammatan kutibat tammatan, wa in kana taqasa minha syai'un qala
Ungzuru hal tajiduna lahu min tatawwu'in yukammilu lahu ma dhayya'a min farizatin min tatawwu'ihi summa sairul a'mali tajri ala hasabi dzalika. Rawahun Nasa'i. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat wajibnya. Maka apabila didapati sholat wajibnya itu sempurna, dicatatlah sempurna. Jika didapati sholat wajibnya itu ada kekurangannya, Allah berfirman kepada para malaikat, lihatlah, apakah kalian mendapati sholat sunnahnya untuk menyempurnakan kekurangan sholat wajibnya? Kemudian semua amal-amal yang wajib diperlakukan seperti itu. Hadis riwayat Nasa'i juz 1 halaman 233. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala awwalu ma yuhasabu bihil abdu salatuhu fa in kana akmalaha wa in la qala Allahu azza wa jalla ungduru li abdi min tatawwu'in fa in wujida lahu tatawwu'un qala akmilu bihil faridata. Rawahun Nasa'i. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pertama-tama perbuatan manusia yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat wajibnya. Jika ia telah menyempurnakan sholat wajibnya, selesailah persoalannya. Dan jika tidak sempurna sholat wajibnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, lihatlah pada hambaku dari sholat sunnahnya. Maka jika ia melakukan sholat sunnah, Allah berfirman, sempurnakanlah sholat wajibnya itu dengan sholat sunnahnya. Hadis riwayat Nasa'i juz 1 halaman 234. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adzani la'u'izannahu wa ma taradtu an syai'in ana fa'iluhu taradduti an nafsil mu'mini yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, yakni orang yang selalu taat kepada Allah dan ikhlas beribadah, maka sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Dan sungguh hambaku mendekatkan diri dengan sesuatu amalan yang aku cintai dari apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku yang menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, dan menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya, menjadi tangannya yang ia berbuat dengannya,
menjadi kaki yang ia berjalan dengannya. Dan jika ia meminta kepadaku, pasti aku memberinya. Dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku melindunginya. Dan sungguh, aku berulang-ulang melakukan sesuatu terhadap jiwa orang mukmin. Ia tidak suka kematian, sedangkan aku tidak suka keburukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 7 halaman 190. Keterangan yang dimaksud, aku yang menjadi pendengarannya, yang ia mendengar dengannya, dan menjadi penglihatannya, yang ia melihat dengannya, dan seterusnya, ialah pendengaran hamba tersebut selalu digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang diridhoi Allah. Begitu pula penglihatannya selalu digunakan untuk melihat hal-hal yang diridhoi Allah, begitu seterusnya. Namun demikian, kalau sudah waktunya, Allah akan mewafatkannya, karena Allah tidak suka keburukannya apabila ia lebih lama lagi hidup, yang mungkin saja ia akan mengalami keburukan. 6. Mentadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat Shad ayat 29. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 57 sampai 58. 7. Bermuhasabah apa yang telah dilakukan untuk bekal akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum
ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Hasr ayat 18 sampai 20. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Quran surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Di dalam hadis disebutkan, An Abi Barzatal Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Barzah Al-Aslami, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah bergerak kedua tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa ia gunakan, tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya dan untuk apa ia belanjakan, dan tentang badannya, untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 36, nomor 2532. Ia berkata, ini hadis hasan sahih. Bersambung.